Oke, selamat siang teman-teman semua. Saat ini kita akan mempelajari tentang Giardia lambia. Nah, Giardia lambia ini sering disebut juga sebagai lambia intestinalis atau Giardia intestinalis. Dan penyakit yang ditimbulkan oleh Giardia lambia atau lambia intestinalis atau Giardia intestinalis disebut sebagai giardiasis. Nah, Giardia lambia hidup di dalam duodenum dan jejunum bagian atas. Nah, parasit ini kadang-kadang ditemukan juga di dalam saluran empedu dan kandung empedu. Oke, dan kemudian penyebaran daripada Giardia lambia ini bersifat kosmopolit, terutama di daerah tropis dan subtropis yang memiliki iklim yang hangat. Kemudian Giardia lambia ini lebih banyak menginfeksi anak-anak daripada atau dibandingkan dengan infeksi pada orang dewasa. Jadi anak-anak lebih banyak apa, menderita penyakit giardiasis jika dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian kita berpindah ke morfologi daripada Giardia lambia. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada gambar yang sebelah kiri yang diwakili oleh huruf A ini. Ini adalah bentuk kista daripada Giardia lambia. Sedangkan yang B ini adalah bentuk trofozoid daripada Giardia lambia. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat eh, melihat kista ataupun trofozoid, pasti teman-teman akan mudah bisa menebak bahwa ini adalah kista atau ini adalah trofozoid daripada uh, Giardia lambia karena ini paling bentuknya sangat khas dan ini tidak ada kista lain yang bentuknya mirip seperti ini. Jadi ini bentuk yang khas daripada Giardia lambia. Kemudian bentuk kista Giardia lambia ini bentuknya lonjong dan mempunyai 2 sampai 4 buah inti. Jadi intinya ini ya, di sini ada dua, jadi satu dua, kemudian yang ini satu juga ada dua juga, satu dua. Ini adalah buah inti atau disebut juga sebagai nukleus. Nah, kemudian bentuk kista yang sering ditemukan itu di antara bentuk kista dan bentuk trofozoid yang paling banyak ditemukan di feses atau tinja penderita adalah bentuk kista. Dan bentuk kista ini dia lebih kecil dibandingkan dengan bentuk trofozoid dengan panjang kistanya sekitar 10 sampai 12 mikro dan lebar dari kista itu sekitar 5 sampai 10 mikro. Sedangkan tebal kista adalah 0,3 mikro. Sedangkan bentuk trofozoid itu adalah dia bentuknya itu mirip seperti buah bir yang bilateral simetris. Kemudian panjang trofozoid itu sekitar 14 mikro. Kemudian lebar trofozoid dari Giardia lambia itu sekitar 7 mikro. Dan permukaan trofozoid bagian dorsal cembung dan bagian ventral cekung. Trofozoid memiliki 4 pasang flagel yang panjangnya sekitar 12 sampai 15 mikro dan 2 aksostil dan 2 buah inti. Jadi intinya di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat ada yang bentuknya bulat dan ada yang ada di tengah, ini adalah ada bentuk inti. Jadi yang bulat ini adalah bentuk inti ya. Bentuk inti ada dua, satu dua, dan inti ini seperti yang saya sudah katakan sering disebut juga sebagai nukleus. Nah, di sini memang gambar ini agak kurang jelas ya. Di sini sebenarnya kalau yang saya tunjukkan dengan kursor ini adalah eh, yang ditunjukkan kursor ini adalah flagela daripada Giardia lambia. Nah, kalau misalnya dilihat dari mikroskop itu biasanya itu gambar dari flagela Giardia lambia ini dia lebih jelas dan dia itu memiliki 4 pasang flagela. Nah, flagela ini merupakan alat gerak daripada Giardia lambia ya, sehingga karena dia memiliki alat gerak yang berbentuk flagela ini maka dia tergolong ke dalam kelompok Mastigopora. Nah, parasit yang tergolong Mastigopora itu karena parasit tersebut itu memiliki alat gerak yang berbentuk flagel. Oke, kemudian itu adalah merupakan morfologi penjelasan singkat tentang morfologi daripada Giardia lambia. Jadi Giardia lambia ini memiliki dua bentuk stadium, yaitu stadium kista dan stadium trofozoid. Nah, stadium kista ini dia adalah stadium infektif, artinya bahwa stadium ini adalah yang dapat menginfeksi manusia. Kemudian kita berpindah ke slide yang berikut. Nah, slide yang berikut ini merupakan
siklus hidup daripada Giardia lambia. Nah, Giardia lambia ini ditularkan melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja yang mengandung kista infektif. Nah, misalnya perilaku manusia yang buruk itu juga merupakan sumber penularan. Itu merupakan faktor risiko yang meningkatkan terjadinya infeksi. Selain itu juga ada penularan dari Giardia lambia ini juga diperankan oleh faktor mekanis. Ya, faktor mekanis yang berperan dalam penularan Giardia lambia itu adalah lalat atau lipas dan juga lipas. Nah, kemudian cara infeksinya itu yang pertama itu adalah ketika manusia itu dia makanan dari makanan ini dia dia sudah terkontaminasi oleh telur cacing, itu baik makan ataupun minuman, kemudian atau juga mungkin perilaku manusia yang kurang baik ketika dia bekerja, kistanya sorry teman-teman, saya klarifikasi ya. Jadi makanan ini dia bukan terkontaminasi telur cacing, tapi dia terkontaminasi oleh kista infektif daripada Giardia lambia. Jadi ketika makan dia sudah terinfeksi kista Giardia lambia, maka dia akan masuk ke dalam tubuh. Ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, maka dia akan menginfeksi tubuh manusia. Atau selain melalui makanan, mungkin perilaku manusia yang kurang baik, higienitasnya itu buruk. Misalnya ketika dia bekerja di ladang, atau dia bekerja di kebun, atau dia bekerja di halaman rumah, dan kebetulan ketika dia bekerja, dia itu kontak dengan kontak dengan kista infektif daripada Giardia lambia. Kemudian dia ketika makan dia tidak pakai sendok, tapi langsung dia tuh pakai tangan, langsung masukkan makanan, maka otomatis kista yang terdapat di tangan dia itu akan berpindah ke dalam tubuh manusia. Nah, ketika kista yang berpindah sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan sampai ke usus, yaitu di usus kecil yang di sini ditunjukkan oleh kursor ini. Ketika dia sudah sampai di usus kecil, akan terjadi ekskitasi. Nah, ekskitasi ini adalah untuk melepaskan trofosit dari kista. Dan setiap kista, dia itu akan menghasilkan atau melepaskan 2 trofosit. Nah, ketika 2 trofosit yang sudah keluar, kemudian trofosit tersebut dia akan bermultiplikasi atau berkembang biak dengan cara melakukan pembelahan binary fusion longitudinal. Nah, itu dia kalau misalnya teman-teman mempelajari tentang bakteriologi, salah satu cara bakteriologi untuk dia bereproduksi adalah dengan cara pembelahan biner atau binary fusion. Bukan binary fusion, tapi binary fission. Nah, kemudian ketika sudah trofosit melakukan pembelahan di dalam usus halus, Giardia lambia dapat bebas atau melekat pada mukosa usus. Nah, trofosit dari Giardia lambia yang bebas ini kemudian dia akan menuju ke usus besar. Nah, di dalam usus besar, dalam perjalanan trofosit ke usus besar, dia itu akan terpapar oleh empedu dan pH yang meningkat. Nah, sehingga akan terjadi proses yang disebut dengan enkistasi. Ketika dia sudah sampai di usus besar, akan terjadi proses yang disebut dengan enkistasi. Dan enkistasi ini dia terjadi pada trofosit, dan trofosit ini akan menghasilkan kista yang infektif. Jadi proses enkistasi itu merupakan proses, boleh dikatakan bahwa proses perkembangan dari trofosit menjadi kista yang infektif. Nah, kista yang infektif ini kemudian itu akan bergabung bersama dengan feses. Nah, bergabung bersama dengan feses ini, kemudian feses ketika manusia BAB, maka feses ini dia keluar dari tubuh manusia, dan di dalam feses tersebut dia sudah terdapat yang namanya dia sudah terdapat yang namanya kista infektif. Dan ketika dia itu perilaku BAB-nya sembarangan, maka akan mengulangi siklus infeksi seperti ini, yaitu siklus hidup daripada Giardia lambia, yaitu Giardia lambia akan jatuh ke tanah, kemudian ketika dibawa oleh lalat ataukah mungkin manusia bekerja, kemudian terkontaminasi, ataupun makanan dan minuman manusia terkontaminasi kista infektif, kemudian kista manusia makan, kemudian kista infektif masuk ke dalam tubuh manusia, dan di dalam tubuh manusia kemudian kista akan berubah menjadi trofosit kemudian akan berubah lagi menjadi kista, dan dia akan mengulangi siklus yang sama seperti itu. Begitu terus, seperti yang saya sudah jelaskan, secara terus menerus, sehingga di daerah tersebut dia selalu terjadi infeksi terkait dengan Giardia lambia.
Oke, itu adalah penjelasan singkat daripada siklus hidup. Oke, kemudian kita lanjut ke gejala klinis daripada Giardia. Pada umumnya, infeksi Giardia dia tidak menimbulkan gejala klinis atau disebut juga sebagai asimptomatik. Nah, tetapi kalau misalnya orang yang terinfeksi dia menunjukkan gejala klinis, biasanya itu seperti demam, nyeri perut, mual, muntah, kembung, dan diare. Tetapi itu pun biasanya kepada orang-orang yang gejala klinisnya itu ringan. Nah, tetapi kalau misalnya pada gejala klinis yang berat, biasanya sering ditemukan juga sindrom malabsorpsi vitamin A dan lemak. Kemudian juga ada anemia dan juga alergi. Tetapi itu kalau infeksinya itu adalah infeksi yang kronis dan infeksi yang berat. Dan kemudian obat yang biasanya digunakan dalam pengobatan Giardia itu adalah bisa menggunakan metronidazole. Nah, metronidazole ini merupakan obat pilihan. Nah, kalau tidak ada obat pilihan, itu bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan obat-obat yang di bawah ini. Misalnya adalah nitazoxanide, kemudian juga ada tinidazole, paramoxin, dan juga ada furazolidon, dan juga ada quinarsin ya. Tetapi yang paling utama itu adalah metronidazole. Nah, kemudian pencegahannya apa? Pencegahan yang dapat dilakukan itu adalah yang pertama di sini saya lupa kasih masuk itu adalah pengobatan terhadap penderitanya. Kenapa? Karena dengan mengobati penderita, maka kita akan memutuskan siklus daripada penularan penularan Giardia. Kenapa? Kalau misalnya penderita dia itu perilaku BAB-nya kurang baik, misalnya itu BAB sembarangan, kalau di dalam fesesnya itu dia sudah tidak terdapat kista dari Giardia, maka otomatis tidak akan terjadi penularan dari Giardia. Kenapa? Karena tidak ada kistanya, kok bagaimana dia bisa menular kepada orang lain. Nah, itu pentingnya pengobatan terhadap penderita. Kemudian yang berikutnya itu adalah memasak makanan dan minuman yang matang. Nah, kalau misalnya seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa Giardia ini dia tidak tahan terhadap suhu 37 derajat Celcius, tetapi kalau mau misalnya mau pastikan bahwa Giardia dalam makanan atau minuman dia sudah benar-benar mati, maka kalau misalnya kita menggunakan minuman ya, kita mau masak kita mau minum tetapi kita masih khawatir bahwa di dalam takutnya air yang kita mau minum itu dia sudah terkontaminasi. Nah, maka untuk itu dilakukanlah pemanasan. Nah, kalau boleh air itu dia masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih maka dia sudah pasti dia itu akan membunuh daripada kista dari Giardia ini, yaitu suhunya di atas 50 derajat Celcius. Kalau suhunya sudah 50 derajat Celcius atau di atas, maka otomatis Giardia ini dia akan kista dia Giardia ini akan mati. Kemudian mencegah makanan dan mencegah pencemaran makanan dan minuman, misalnya makanan ini bisa kita menggunakan bahan-bahan makanan yang menggunakan pupuk kandang, misalnya sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran menggunakan pupuk kandang, apalagi pupuk yang dia menggunakan kotoran manusia sebagai pupuk, dan kebetulan di dalam pupuk tersebut itu dia masih terdapat kista. Seperti saya sudah katakan tadi bahwa kista dia dapat hidup di lingkungan itu sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan baru jadi dalam selama waktu 1 sampai 3 bulan itu kista itu dia bisa hidup. Nah, kalau misalnya menggunakan feses yang di rentangnya di feses yang diambil itu adalah dalam rentang 1 sampai 3 bulan, maka otomatis dapat masih memiliki risiko untuk terjadi penularan Giardia. Kenapa? Karena dalam feses itu masih terdapat Giardia yang masih hidup. Nah, ketika Giardia itu dia sudah kita gunakan sebagai pupuk sayur, maka ketika kemudian kita ambil sayur tersebut dan tidak cuci dengan baik, maka otomatis kan kista dia masih hidup. Ketika sudah kista masih menempel pada sayur, dan ketika masak pun tidak masak sampai sayur matang dan tidak masak dengan benar, maka sayur itu kan kista infektif yang menempel pada sayur kan belum mati. Kalau dia belum mati ketika manusia dia memakan, maka otomatis manusia akan terinfeksi. Apalagi kalau misalnya jumlahnya mencukupi, jumlah kita ini mencukupi untuk terjadi suatu infeksi, maka manusia dia akan terinfeksi Giardia, sehingga dia itu mengalami penyakit yang disebut dengan giardiasis. Kemudian mencegah kontak dengan lalat ataupun nifas. Nah, maksudnya gini, maksudnya kalau teman-teman sudah
menjanjikan makanan, kalau misalnya belum makan ya tolong makanan tersebut ditutup. Supaya apa? Supaya lalat dia tidak menempel pada makanan atau lalat dia tidak hingga pada makanan tersebut. Kenapa? Karena kalau lalat dia hingga pada makanan tersebut, maka dia akan dapat menular, dia dapat memindahkan kista infektif misalnya dari feses kepada makanan tersebut. Misalnya sebelum uh, lalat tersebut dia hinggap di makanan, dia sudah hinggap di feses terlebih dahulu dan di feses tersebut terdapat kista infektif daripada Giardia lambia. Nah, kista infektif di Giardia lambia itu ketika lalat dia itu hinggap, dia itu akan berpindah. Kista itu dia akan menempel pada misalnya kaki lalat. Dan ketika lalat dia hinggap di makanan, maka otomatis kaki lalat kan dia sudah bersentuhan dengan makanan. Maka kista pada kaki lalat itu dia dapat berpindah ke dalam makanan tersebut. Dan ketika manusia dia makan, maka akan terjadi infeksi atau meningkatkan risiko terjadinya infeksi Giardia lambia. Kemudian hajin ini dia berhubungan dengan sanitasi lingkungan, kemudian uh, kebersihan kebersihan perorangan, misalnya cuci tangan sebelum dan sesudah makan ataupun sesudah BAB, kemudian menyediakan jamban, perilaku BAB yang baik dan lain sebagainya. Oke, itu adalah materi tentang Giardia lambia.